Pemirsa, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menyebut pembentukan tim reformasi Polri dilakukan untuk mempersiapkan proses evaluasi seluruh program yang dijalankan Polri. Sigit menyebut pembentukan tim tersebut juga sejalan dengan Komite Reformasi Kepolisian yang akan dibentuk oleh Presiden Prabowo. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengeluarkan surat perintah pembentukan tim reformasi Polri di internalnya. Tim ini terdiri dari 52 pati Polri dengan ketua tim adalah Kalem Diklat Komjen Pol Krisnanda Dwi Laksana. Kapolri mengatakan pembentukan tim reformasi Polri dilakukan untuk mempersiapkan proses evaluasi seluruh program yang dijalankan Polri. Hal ini dilakukan sebagai bentuk responsibilitas dan akuntabilitas Polri. Tim ini pun akan bekerja sama dengan pemerintah dan pemangku kepentingan terkait lainnya dalam meramu transformasi Polri. Kapolri berharap proses dan tujuan akselerasi transformasi Polri sesuai dengan harapan masyarakat. Oleh karena itu, dengan adanya harapan dibentuknya Komisi Reformasi Kepolisian, tentunya Polri juga mempersiapkan tim internal dalam untuk kemudian melakukan evaluasi terhadap seluruh program yang sudah kita laksanakan, sehingga kemudian pada saatnya nanti masukan-masukan perbaikan yang diberikan pada kita segera bisa kita jalankan. Kapolri menambahkan Polri siap mendengar seluruh masukan dari Komite Reformasi Kepolisian yang akan dibentuk, termasuk masukan dari pakar hingga masyarakat. Terutama masukan yang berkaitan dengan hal-hal yang menjadi keluhan masyarakat terkait kinerja Polri dalam melakukan pelayanan dan pengamanan. Tim Liputan Anyus melaporkan. Dan untuk membahas selengkapnya pemirsa, kami telah terhubung dengan Anton Carlyan, Kapolda Jawa Barat 2016-2017 dan juga Iqbal Muharram Nur Fahmi, peneliti dari Institute for Criminal Justice Reform. Selamat sore, Assalamualaikum Pak Anton, Mas Iqbal. Selamat sore Mas. Oke, baik. Saya izin ke Pak Anton terlebih dahulu Pak Anton. Apa alasan Polri membentuk tim internal ini Pak? Karena kita tahu nantinya ada komite reformasi yang akan dibentuk oleh Presiden sendiri. Pak Anton. Saya sangat yakin bahwa ini adalah merupakan satu respon yang harus segera dilakukan di internal Polri. Karena adanya tim reformasi yang dibentuk oleh Presiden. Karena pasti nanti pun juga tim ini mau tidak mau akan bertanya kepada Polri. Sudah sejauh mana sebetulnya reformasi birokrasi Polri ini yang memang sudah ada semenjak tahun 98 sampai sekarang, baik reformasi struktural, reformasi kultural maupun reformasi instrumental. Nah, kenapa justru sudah ada ya hal-hal tersebut, tetapi kok sekarang ini mungkin hasilnya itu tidak maksimal. Ada apa sebenarnya dengan Polri? Bahkan kepercayaan masyarakat ya makin menurun. Ini pasti akan ditanyakan. Dan kalau Polri tidak menyiapkan tim internal, ini akan kelabakan. Nah, justru evaluasi ini saya kira merupakan respon positif karena dibentuknya tim reformasi struktural maupun kultural yang ada yang sudah dibentuk oleh Bapak Presiden. Ya, jadi memang internal, itu Pak, harus kita paham bahwa ketika ada 52 perwira yang dibentuk gitu Pak ya. Tapi Pak, mungkin kritik masyarakat kenapa tidak ada sipil Pak? Tidak membentuk ini berarti tidak responsif, cuek-cuek saja gitu kan. Tapi dengan adanya demikian ini menandakan bahwa Polri pun juga ya harus mengevaluasi diri, harus berbenah diri. Di mana sebetulnya titik-titik kelemahan krusial yang selama ini menjadi tuntutan masyarakat. Bisa saja apalagi dengan dipicu kejadian kemarin bahwa konon kabarnya bahwa Polri ini lebih mengedepankan tindakan represif kekerasan daripada persuasif. Sehingga kepercayaan masyarakat sangat menurun. Itu saya kira kenapa Kapolri membentuk tim internal di dalam justru sebagai respon daripada yang sudah diamanatkan oleh Presiden.
Agustus kita tahu, dan juga bagaimana pertemuan Presiden dengan GNB ya Pak ya. Tapi mungkin kritiknya kenapa tidak ada sipil Pak? Kita paham bahwa ini internal. Tapi dari Pak Anton sendiri, sebelum saya ke Mas Iqbal, kenapa tidak ada sipil dilibatkan Pak Anton? Saya kira karena ini masalah internal. Baik. Nanti kalau sipil itu yang akan di tim yang akan dibentuk oleh Bapak Presiden, tim reformasi yang akan dibentuk oleh Presiden untuk reformasi Polri ini. Justru kalau internal kan, saya kira lebih baik perangkat-perangkat internal yang ada diberdayakan. Ya mungkin kalau Kompolnas masih bisa dilibatkan, tetapi untuk sipil mungkin ya ini perlu dipertimbangkan. Yeah. Tapi mungkin kalau masukan-masukan seperti tadi disampaikan oleh Bapak Kapolri kan boleh-boleh saja gitu kan disampaikan kepada tim tersebut. Namun untuk ya tokoh masyarakat dan lain-lain ini sebagaimana harapan yang akan dibentuk oleh Bapak Presiden tadi gitu kan. Pak Anton, saya langsung ke Mas Iqbal. Mas Iqbal, apakah langkah ini sudah tepat Polri membentuk tim reformasi internal sebelum nanti yang ada komite dan hanya berisikan tadi perwira, 52 perwira tinggi? Oke, terima kasih Mas. Tadi apabila kita mendengar penjelasan dari Pak Anton ya, ini adalah respon positif gitu ya. Tapi kita lihat lebih dalam, bagaimana di dalam tubuh kepolisian itu memiliki jiwa persa gitu ya. Jauh dari kata sipil. Dan memang perbaikan ini nantinya diharapkan polisi menjadi polisi yang lebih ramah terhadap sipil gitu, atau polisi sipil, civilian police gitu. Nah, apabila kita melihat komposisinya gitu, 52 anggota yang mana semuanya tergabung dalam anggota Polri, nah itu kita harus bertanyakan gitu ya. Kita harus skeptis melihat itu, bagaimana apakah ini menuju arah perbaikan. Karena seperti yang Pak Anton tadi dari tahun 98 gitu ya, keluar Tabungan PRS yang memandatkan bahwa Polri harus berbenah gitu, tapi sampai sekarang kita belum melihat gitu ya bagaimana pembenahan itu terjadi, di mana pembenahan itu terjadi. Yang kita lihat malah makin banyak brutalitas yang dilakukan oleh aparat kepolisian jauh dari kata sipil. Nah, kita lihat apakah pembentukan ini mempertahankan status quo atau memang menuju perbaikan ke arah yang lebih baik gitu. Baik, Mas Iqbal, tapi tadi seperti yang disebutkan Pak Anton bahwa semangatnya kan internal ya, jadi memang wajar kalau diisi orang-orang dalam. Nanti komite reformasi yang bentukan Presiden sendiri beda, akan ada unsur masyarakat, tokoh seperti itu. Anda melihat alasan ini? Iya. Seharusnya kan memang Polri hanya sebagai yang menerima implementasi aja apa yang sudah ditemukan, apa yang sudah dikerjakan nantinya oleh tim reformasi yang dibentuk itu. Dan tentunya tim reformasi yang dibentuk itu harus dominan dan harus diisi oleh sipil ya, jangan diisi lagi oleh anggota-anggota kepolisian aktif ataupun non-aktif gitu. Baik, karena tadi bentukan Polri ya takutnya bias juga ya, menilai diri sendiri seperti itu ya Mas Iqbal ya. Betul sekali. Saya langsung ke Pak Anton. Pak Anton, ketika ya kita paham tadi semangatnya internal, tapi ada masukan ketika ini hanya menilai diri sendiri dan hanya isinya perwira tinggi, tentunya perbaikan itu takutnya tadi banyak yang skeptis Pak. Ya bisa saja berpikir demikian. Tetapi kita pun juga tadi memang bisa saja dilibatkan nanti itu ya untuk masukan-masukan dari eksternal itu sendiri. Seperti tadi bisa dari Kompolnas, bisa dari Police Watch, itu kan bisa diberikan masukan-masukan. Toh polisi ini sekarang ini yang akan dibenahi. Nah, yang akan dibenahi itu sendiri tentu saja secara internal dulu sebelum nanti secara eksternal. Justru di sini Presiden itu sendiri sangat-sangat memperhatikan polisi, karena polisi ini mau tidak mau dalam sebuah negara ini merupakan fungsi daripada sebuah negara itu sendiri. Apabila polisinya jelek, maka negara pun juga akan jelek. Ini tidak berarti bahwa dengan tidak dilibatkannya masyarakat bukan berarti polisi menutup diri. Karena memang ada dua tim ini. Ada tim yang internal, tentu saja kalau tim internal itu bukan berarti mau istilahnya justru menutupi diri sendiri. Toh nanti pun juga akan dibuka oleh tim eksternal yang dibentuk oleh Presiden.
Justru di sini semangatnya semangat ingin memperbaiki diri. Di dalam Polri pun juga kan ada yang namanya quick win. Quick win itu ya salah satunya sasaran-sasarannya apa? Agar polisi tidak arogansi, agar paradigma kekerasan jangan ada di polisi. Bagaimana banyaknya kekecewaan masyarakat tentang pelayanan yang lambat, kekecewaan tentang keadilan yang katanya tidak berpihak pada masyarakat kecil, penyalahgunaan kekuasaan atau abuse of power, KKN, budaya pungli di dalam tubuh Polri yang sampai saat ini masih, itu pun juga sudah dijadikan satu sasaran. Apakah dengan quick win yang disebutkan oleh Polri itu Polri sendiri tidak respon, tidak membuka diri, tidak membuka mata? Nah justru apabila nanti ada kekurangan-kekurangan Polri yang memang belum tercatat, itu silahkan diberikan masukan-masukan. Mari kita sekarang melangkah dengan semangat untuk saling percaya sekalipun saat ini polisi sedang terpuruk. Karena memang kenapa justru di awal-awal ini Polri ini begitu semangat dengan reformasi birokrasi Polri, tetapi di akhir-akhir ini menjadi melempem, bahkan ujung-ujungnya itu ya seperti ada stigma negatif. Nah ini pun juga perlu kita waspadai. Ini kenapa? Anton. Mungkin saja ada beberapa masukan. Ini adanya masalah-masalah internal yang memang harus dibenahi. Itu bukan hanya masalah kultural saja, tapi masalah internal Polri pun juga perlu dibenahi sehingga semangat kinerja di dalam tubuh kepolisian itu bisa menurun. Misalkan penempatan jabatan yang tidak menggunakan sistem merit system, tapi lebih banyak kepada in group dan out group. Banyak juga yang berprestasi, tetapi justru misalkan yang dapat jabatan adalah orang-orang yang menurut anggapan mereka ini kurang berprestasi. Otomatis ini di internal dalam pun juga ini akan sangat berpengaruh. Atau mungkin adanya percepatan pejabat. Misalkan harusnya kan kalau zaman dulu untuk jadi pejabat itu urut kacang. Kalau habis angkatan 80 nanti jadi Kapolri itu 81. Ini tiba-tiba meloncat. Nah ini pun juga kan terjadi satu ya penurunan semangat di dalam tubuh Polri, sehingga beberapa angkatan itu menjadi ya istilahnya tidak punya peran di dalam hal ini. Nah ini pun juga harus kita reformasi. Saya lebih cenderung justru di reformasi yang sekarang ini bukan hanya titik berat sebagaimana sering disampaikan oleh para pakar reformasi kultural, tapi struktural, kultural, dan instrumental ini satu sama lain sebagai satu sistem yang harus saling mendukung. Karena tidak bisa kalau hanya satu saja, kultural saja. Kultural ini juga kalau tidak ada instrumentalnya yang mendukung untuk pemenahan culture kan susah. Jadi ini juga kalau tidak ada susah. Jadi ketiga-tiganya itu memang harus direformasi secara total. Itu kalau menurut saya. Oke, jadi kita bicara reformasi yang masif ya Pak ya, sistem yang menyeluruh agar tadi outputnya bagus. Oke, saya ke Mas Iqbal. Mas Iqbal, kalau kita lihat semangat yang dibentuk ya Polri saat ini, tentunya mereka sadar bahwa sebenarnya selama ini ada lebih ke power oriented, bukan service oriented. Anda melihat itu bahwa apakah Polri mulai bisa berbenah dari stigma atau perspektif power oriented dibandingkan service oriented, Mas Iqbal? Ya, mungkin untuk menjawab itu kita lihat dulu ya dari beberapa instrumen yang mendukung saat ini. Mengapa polisi itu memang sekarang super power begitu ya? Karena didukung dengan instrumen-instrumen yang ada sekarang. Malah apabila kita melihat mundur 2 tahun ke belakang beredar draft RUU Polri gitu, yang mana isinya itu hanya menambah kewenangan Polri. Dan sekarang masih hangat itu ada RUU KUHP yang sedang dibahas di Komisi 3. Nah, apabila kita lihat draftnya di situ hanya menambah wewenang Polri, banyak sekali menambah. Tidak ada pengawasan yang memang efektif gitu ya dari lembaga yang independen dan imparsial. Nah itu hal-hal itu memperlihatkan bagaimana komitmen perbaikan Polri ini ke depannya. Apabila RUU KUHP dan RUU Polri ini masih menambah kewenangan tanpa adanya pengawasan yang memang
efektif gitu. Nah ini tidak merubah apapun gitu. Oke. Percuma adanya reformasi Polri bla bla bla, tetapi kita lihat bagaimana polisi ya, dalam menjalankan tugasnya diberi kewenangan yang terlalu berlebihan gitu, dan tetap ke depannya akan tetap represif gitu, dan tetap menjadi lembaga super power. Di samping itu, yang kedua kita perlu lihat bahwa polisi ini harus ditempatkan menjadi civilian police lagi gitu ya, dengan mendesain depolitisasi polisi pertama gitu. Yang kedua, yang penting ini demilitarisasi polisi, seperti yang tadi disinggung di awal bahwa dari mandat tahun 98 tentang MPRS, pemisahan TNI dan Polri gitu, ini kan niatnya untuk mendemilitarisasi Polri ya. Tapi kita lihat bahwa bagaimana pendekatan Polri dalam si masa, misalnya kita lihat dan bagaimana cara Polri bekerja itu tetap militaristik. Oke. Baik, Mas Iqbal, kalau tadi Anda melihat bahwa ada RUU KUHP yang tadi penambahan wewenang tapi pengawasannya akan sangat lemah. Dengan nanti ya dibentuk misalnya ya reformasi komite oleh Presiden yang isinya nanti tidak hanya Polri tapi tokoh masyarakat, tokoh agama, sipil. Apakah pengawasan yang dibentuk melalui komite reformasi ini akan punya hasil menurut Anda? Di luar tadi RUU KUHP yang Anda sebutkan, penambahan power tanpa wewenang tadi, tanpa pengawasan. Ya, kita lihat mungkin ya lembaga pengawasan Polri sekarang bisa disebut Kompolnas. Tapi dalam prakteknya kita lihat Kompolnas itu bukan menjadi salah satu pengawas eksternal yang efektif. Apabila di kerja-kerjanya malah Kompolnas lebih seperti humas ya, atau seperti lawyernya polisi gitu, banyak yang bilang seperti itu. Dan memang itu mencirikan bahwa tidak adanya pengawasan eksternal yang efektif. Dan memang tim reformasi Polri ini harus berkomitmen bahwa harus dibentuk satu lembaga eksternal gitu, yang memang bekerja untuk mengawasi kerja-kerja polisi nantinya, agar apa? Agar tidak adanya penyalahgunaan wewenang gitu, seperti tadi yang disebutkan. Baik, saya ke Pak Anton, singkat Pak, waktunya terbatas. Anda melihat dari obrolan kita tentunya semangatnya tadi perbaikan ya Pak, tapi ada masukan-masukan seperti ini, bagaimana Polri dan juga Presiden harusnya bersikap Pak, karena banyak yang mengkritis terkait pengawasan, Pak Anton. Ya, saya setuju bahwa polisi sesuai dengan semangat reformasi harus civilian police yang juga demilitarisasi, depolitisasi, kemudian dekorporatisasi, lain-lain itu ya harus jadi satu acuan. Dan tentang masalah pengawasan, sebetulnya pengawasan itu pun juga sudah banyak di Polri itu. Di internal ada Irwasum, ada Propam, kemudian juga ada Dewan Kode Etik, itu internal, sudah ada 3. Di luar ada juga Kompolnas, kemudian ada juga ya LSM. Toh sekarang LSM itu dibebaskan untuk mengawasi Polri. Nah, cuman masalahnya mungkin kurang tajam, kurang maksimal. Ini tadi mungkin saja ada anggapan bahwa Kompolnas ini hanya sebagai jubir, bahkan lebih banyak membela kepada Polri. Nah, apakah ini diperlukan pengawas eksternal yang baru atau tidak, atau lebih baik Kompolnas ini diberikan kewenangan lebih untuk mengawasi Terima Polri. kasih Pak Anton, kita dapat poinnya walaupun singkat, tapi satu lagi jangan lupa ada people powers ya Pak ya. Kekuatan rakyat ini luar biasa, kita belajar dari yang sudah-sudah. Terima kasih Pak Anton, Mas Iqbal juga atas insight-nya. Selamat beraktivitas kembali, sehat-sehat semua Pak. Terima kasih.